Oke, di video kali ini saya ingin membuat preview match sedikit dari pertandingan Persita Tangerang dengan Persija Jakarta, lalu ada Bayangkara dengan Persikabo, dan ada PSM Makassar ya dengan Persib Bandung. Jadi ada dua big match sebenarnya. Ya, Bayangkara dan Persikabo ya mungkin juga termasuk big match karena kedua tim sama-sama ingin memperebutkan 3 poin pertama ya. Ini Bayangkara dan Persikabo. Jadi ini cukup seru semua nih pertandingan malam Minggu besok. Ya, ini bermainnya tanggal 22. Untuk Persita Tangerang dulu ya, dengan Persija Jakarta kita bahas. Ini bermainnya kick-off-nya jam 3, bermain di kandang Persita Tangerang ya, di Stadion Indomilk Arena. Ya, artinya ini pertandingan yang cukup seru ya, big match, karena ya tentunya Persita Tangerang dengan Persija Jakarta ya masih satu area ya di wilayah barat. Jadi untuk Persita Tangerang dan Persija Jakarta, sesuai dari review selama musim kemarin, untuk Persita dan Persija ini masih minim dalam hal menciptakan gol. Tapi kemarin Persija Jakarta ini berhasil menciptakan 4 gol ke gawang Bayangkara FC. Dan untuk Persita Tangerang di 2 pertandingan terakhir ini berhasil menciptakan 3 gol ya. Lawan PSIS Semarang 2 gol, lawan Rans 1. Jadi artinya sudah mulai terlihat bahwa kedua tim sudah mulai efektif dalam hal menciptakan gol. Jadi di pertandingan besok ya kita akan lihat bagaimana konsistensi dari kedua tim untuk hal penyerangan. Ya, karena kalau lihat dari efektivitas golnya ya sudah cukup bagus nih untuk kedua tim, sudah mulai naik grafiknya. Tapi yang saya ingin bahas di sini adalah di skema permainan dulu. Persita dan Persija ini skema permainannya jelas berbeda. Persita lebih mengandalkan permainan cepat ya atau counter attack kayak kemarin lawan Rans ya, itu cukup efektif sekali counter attack-nya. Dan untuk Persija Jakarta ya bermain dengan bola possession. Artinya untuk Persita Tangerang dulu ketika harus melakukan penyerangan, saya berharap bisa melihat situasi. Ketika para pemain Persija Jakarta memang sudah kembali ke posnya mereka masing-masing, yang artinya sudah mulai bertahan, saya harapkan Persita jangan terburu-buru untuk melakukan penyerangan. Karena pertahanan Persija itu sama saat Persita Tangerang berhadapan dengan Barito Putra. Ya, di situ kan Persita Tangerang terlalu banyak terburu-buru kalau menurut saya, bermainnya long ball, lalu passing-passing kepada pemain sayap mudah ditebak. Nah, ini saya berharap besok lawan Persija ya jangan terulang lagi pada saat lawan Barito Putra nih penyerangannya, kalau Persija sudah kembali ke pos mereka masing-masing untuk bertahan. Ya, lalu untuk masalah pertahanan ya saya kira Persita Tangerang harus berani bermain pressing. Karena Persija Jakarta di 2 pertandingan terakhir lawan PSM Makassar ya di babak pertama, lalu lawan Persikabo di babak pertama, ini berhasil membuat bola possession Persija Jakarta gak berkutik di babak pertama semua. Walaupun di babak kedua akhirnya Persija bisa mengambil alih permainan. Tapi artinya ya counter yang harus dilakukan Persita saat bertahan ya jelas bermain pressing. Ya, atau mungkin lebih defense ke zona area sendiri juga bisa. Artinya ya Persita hanya mengandalkan counter attack. Ini ya yang cukup menarik untuk saya, Persita Tangerang besok di Louis Duran akan memakai formasi seperti apa. Ya, lalu untuk Persija Jakarta besok menurut saya dari masalah penyerangan lawan Bayangkara, lawan PSM, lawan Persikabo itu sudah bermain cukup baik skemanya ya. Walaupun ya masih sedikit inkonsisten karena lawan PSM dan Persikabo lebih bagus di babak kedua, dan kemarin lawan Bayangkara FC walaupun menang 4-1 tapi di babak kedua itu untuk skema pertahanan ya itu berapa kali peluang-peluang emas dari Bayangkara ini bisa tercipta. Jadi kalau boleh saya bilang dalam pertandingan ya, Persija ini masih inkonsisten untuk menerapkan skema permainan. Nah, ini besok lawan Persita Tangerang saya berharap nanti untuk penyerangan Persija harus bisa keluar dari tekanan ya. Kalau Persita melakukan pressing, ini yang saya akan lihat. Ya, saya berharap Persija Jakarta ya bisa lebih konsisten lagi dari awal hingga akhir menit. Ya, Persija Jakarta bisa mengambil alih permainan karena kan bola possession menjadi ya patokan utama permainan Persija Jakarta. Ya, lalu untuk pertahanan juga perlu diwaspadai. Kemarin lawan Bayangkara, counter attack dari Bayangkara ini banyak sekali menciptakan peluang emas. Dan kalau boleh saya bilang, ya skema penyerangan Bayangkara itu hampir sama dengan Persita. Jadi lebih mengandalkan passing-passing long ball dan true pass.
ya untuk melakukan serangan balik. Nah, ini juga harus diwaspadai dari sektor pertahanan Persija. Ya, jadi di pertandingan besok saya kira ini cukup menarik ya. Yang pertama dalam hal efektivitas gol, kedua tim akan seperti apa? Lalu yang kedua dari segi penyerangan kedua tim akan seperti apa? Dan bagaimana saat melakukan pertahanan dari kedua tim jalannya akan seperti apa? Ya, nanti kita ketemu di video review untuk pertandingan dari Persita dengan Persija Jakarta. Jadi selamat bertanding untuk kedua tim dan selamat menonton untuk kedua supporter. Lalu next ya, dari Bayangkara FC dengan Persikabo. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang saya bisa bahas karena sejauh ini ya, untuk Bayangkara dan Persikabo sebetulnya sistem permainannya memang sudah terlihat. Tapi kalau berbicara skema, sektor tengah dari Bayangkara ini udah cukup matang sektor tengahnya. Ya, jadi Persikabo harus mewaspadai sektor tengah dari Bayangkara FC. Apalagi ini bermain di kandang Bayangkara. Ya, kemarin lawan Persija, Bayangkara banyak sekali bisa memanfaatkan peluang-peluang emas. Walaupun memang peluang emas itu gagal ya karena masalah finishing aja. Nah, jadi tinggal dievaluasi oleh pelatihnya aja untuk Bayangkara FC kepada pemain Bayangkara. Tapi at least artinya skema permainan Bayangkara dari sektor tengah dan sayap itu sudah cukup baik, sudah cukup terbentuk. Inilah yang menjadi PR sesungguhnya untuk Persikabo, pembuktian kalau lini tengah ini harus kuat. Dan saya berharap sebenarnya Roni Sugeng bisa diturunkan dari awal. Karena kemarin lawan PSM Makassar, Roni Sugeng ini kan nggak bermain sama sekali ya. Menurut saya pemain yang bisa memberikan perbedaan di atas lapangan atau pemain box to box terbaik ya menurut saya yang dimiliki Persikabo itu Roni Sugeng. Ya, jadi saya sebenarnya berharap besok Roni Sugeng bisa dimainkan dari awal sebagai penyeimbang antara sektor pertahanan dan sektor penyerangan dari Persikabo. Ya, untuk pertahanan Persikabo sejauh ini ya kalau saya bilang ya nggak terlalu jelek-jelek banget ya, menurut saya cukup bagus. Tapi di skema penyerangan nih Persikabo hanya menciptakan 1 gol saja dari 3 pertandingan terakhir. Ya, peluang-peluang yang diciptakan juga dari 3 pertandingan terakhir saya nonton semua ya masih minim juga. Ya, jadi inilah di sektor penyerangan dan juga sektor tengah besok untuk Persikabo yang menjadi sorotan utama saya. Dan untuk Bayangkara saya kira kalau bisa bermain seperti lawan Persija Jakarta di babak kedua, ya menurut saya Bayangkara ya tinggal melanjutkan konsistensinya aja besok menghadapi Persikabo. Ya, nanti kita ketemu di video review aja. Jadi siapakah Bayangkara atau Persikabo yang berhasil mendapatkan 3 poin perdana? Nah, besok kita saksikan. Ya, jadi selamat bertanding untuk Bayangkara dan Persikabo dan selamat menonton untuk kedua supporter. Lalu next ya, ini ada big match lagi dari PSM Makassar dengan Persib Bandung. Ini dua tim yang sama-sama posisinya sekarang masih di segmen papan bawah ya dari 3 pertandingan terakhir. Jadi artinya masih awal ya, artinya dari segmen klasemen nggak terlalu berpengaruh lah untuk saya. Tapi yang terpenting untuk PSM Makassar ya, tentu saja saya ingin melihat bagaimana skema penyerangan. Ya, dari 3 pertandingan terakhir saya selalu bilang bahwa PSM Makassar ketika Ananda Rehan masuk, itu permainan PSM Makassar dari skema penyerangan itu jauh lebih baik daripada Kenzo. Jadi misalkan besok Kenzo tetap dijadikan sebagai starting line up, ya kita juga akan lihat performnya Kenzo sudah ada peningkatan atau belum. Ya, atau justru Tavares melakukan rotasi, M. Arfan dengan Ananda Rehan bisa bermain bersama dari awal. Wah, itu yang saya ingin lihat sebenarnya. Ya, untuk sektor depan ya menghadapi Persib Bandung saya kira kalau PSM Makassar ingin bermain cepat ya mungkin Adilson ini cocok kalau bermain menghadapi Persib Bandung yang notabene permainannya juga cepat ya kalau boleh dibilang. Jadi kalau Adilson dari awal mau dimainkan pun juga oke. Tapi kalau Everton dari awal dimainkan artinya ya tempo dari PSM saat membangun serangan ya lebih mengandalkan overlap dari duo Sayuri dan juga pemain tengah selain Pluim. Ya, ini perbedaan Adilson dan Everton kalau yang saya lihat. Jadi Adilson bisa sebagai finisher, tapi kalau Everton lebih ke supply. Ya, ini yang besok kita akan lihat. Lalu untuk Persib Bandung juga sama, saya ingin lihat di sektor tengah seperti biasa Mark Lok ya, tentunya yang biasanya selalu menjadi line up. Nah, yang sisanya ini saya ingin lihat siapa yang menjadi gelandang serang dan siapakah yang akan menjadi gelandang bertahan karena Rahmat Irianto kan mengalami cedera. Ya, tentunya ya saya berharap mungkin Roby Darwis atau mungkin Deddy Kusnandar juga bisa. Ya, Deddy Kusnandar memang di 3 pertandingan terakhir belum pernah bermain ya, masih 0 nih menit bermainnya.
Tapi ya besok menghadapi PSM Makassar ya terlalu beresiko juga kalau Deddy Kusnandar dijadikan starting line up, karena dalam 3 pertandingan terakhir belum merasakan atmosfer pertandingan ya. Jadi mungkin Robby Darwish bisa menggantikan posisinya Rahmat Irianto. Sebenarnya ada Abdul Aziz ya, cuma Abdul Aziz ini saya lihat kemarin di lawan Dewa United nggak ada di bangku cadangan. Apakah akan dipinjamkan apa enggak nih, saya kurang paham. Padahal Abdul Aziz juga bagus. Deddy Kusnandar juga sebenarnya di musim lalu cukup konsisten menjadi pemain box to box. Cuma posisinya kan ya kalau ada Klok ya lebih ke gelandang bertahan Deddy Kusnandar. Ya, tapi sebenarnya naturalnya Deddy Kusnandar ini ya sama seperti Klok. Tinggal besok di gelandang serang Beckham atau mungkin Ezra Walian ya. Di kiri ya kita juga akan lihat mungkin Fred Butuan atau mungkin Beckham Putra atau Ezra Walian yang akan digeser ke kiri ke tengah ya, karena Ciro dan DDS saya kira tetap menjadi starting line up utama. Lalu lini pertahanan juga Persib Bandung ya, ini harus kita lihat juga evaluasinya sudah sejauh mana pertahanan ini ada jalan keluarnya, karena di 3 pertandingan terakhir Persib Bandung kemasukan 6 ya. Dan untuk PSM Makassar dari sektor penyerangan memang dari 3 pertandingan terakhir ya peluang-peluang yang diciptakan ini masih minim, karena yang saya lihat ya di skema penyerangan itu ya belum terlalu maksimal sebelum ada Ananda Rehan. Jadi ini juga bisa menjadi pembuktian untuk sektor pertahanan Persib Bandung dan sektor penyerangan PSM Makassar. Ya, bagaimana efektivitas PSM Makassar dalam menciptakan gol dan bagaimana kekuatan atau kesulitan ya dari pertahanan Persib Bandung untuk menjaga gawangnya tanpa kemasukan. Ya, gawangnya TJ Pakualam versus Arya ya. Ini cukup seru nih nanti, 2 goalkeeper yang cukup bagus. Ya, jadi di pertandingan besok kita akan langsung aja lihat di reviewnya, karena kalau berbicara skema permainan ya saya kira ya kedua tim masih dalam proses pembentukan skema permainan ya. Jadi ya mungkin kita akan lihat aja besok di reviewnya, di jalannya pertandingan, apakah PSM Makassar yang bisa mengambil alih permainan atau justru Persib Bandung yang bisa mengambil alih permainan ya. Tinggal kita lihat peluang gol untuk PSM Makassar berapa persen dan bola possession dari Persib Bandung berapa persen ya. Ini perbedaannya aja yang saya akan lihat. Jadi bukan berbicara bola possession dari kedua tim ya. Untuk PSM di peluang gol, untuk Persib Bandung ya mungkin di bola possessionnya. Ini yang akan kita lihat juga besok. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Untuk PSM Makassar dan Persib Bandung, selamat bertanding. Dan juga untuk kedua supporter, selamat menikmati jalannya pertandingan. Nanti kita ketemu di video review. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.